Daisy tersenyum lembut dan berkata dengan rendah hati, "Tuan Josh, kau terlalu memujiku." Setelah itu dia segera menyingkir ke samping dan mempersilahkan Tuan Josh untuk masuk. "Tuan Josh, silakan masuk." Josh mengangguk dan melangkah masuk ke dalam kantor Daisy dengan penuh percaya diri. Daisy lalu memberi instruksi kepada sekretarisnya, "Siapkan teh terbaik untuk Tuan Josh Smith dan bawakan ke sini." Sekretaris itu segera menjawab, "Baik." Setelah sekretarisnya pergi, Daisy dengan sopan mengundang Josh untuk masuk ke kantornya dan duduk di sofa. Kemudian dia bertanya dengan nada hormat, "Aku penasaran, apa yang membawa Tuan Josh datang ke grup Rapocini?" Josh tersenyum santai dan berkata, "Belakangan ini aku tinggal di Makassar dan ingin melakukan beberapa investasi. Aku mendengar kalau grup Rapocini adalah perusahaan terbesar di kota ini. Jadi, aku ingin menjajaki kemungkinan kerjasama denganmu." Setelah berkata demikian, dia sengaja menambahkan, "Oh, dan saat aku bilang kerjasama, maksudku adalah proyek bernilai setidaknya lebih dari 50 miliar. Daisy segera menunjukkan antusiasme yang kuat dan bertanya dengan nada penuh semangat, "Benarkah Tuan Josh berencana untuk berinvestasi di bidang apa?" Josh tersenyum tipis. Dia mengangkat tangannya sedikit, menunjuk ke arah gedung-gedung tinggi di luar jendela, lalu berkata, "Real estate, perhotelan, energi, otomotif. Keluarga Smith memiliki investasi di hampir semua bidang yang bisa kau pikirkan. Jadi, ada banyak peluang bagi kita untuk bekerja sama." Kemudian dia menambahkan, "Belakangan ini, kendaraan listrik sedang naik daun. Banyak kota di seluruh negeri sudah memiliki pusat penelitian dan produksi baterai serta mobil listrik. Namun sepertinya Makassar masih belum memiliki fasilitas semacam itu, bukan? Aku pikir kita bisa bekerja sama untuk mendirikan pabrik baterai kendaraan listrik di sini. Kebetulan, keluarga Smith masih memiliki 2 merek mobil tradisional yang sedang dalam proses transisi ke kendaraan listrik. Kalau kita bekerja sama dengan erat, siapa tahu kita bahkan bisa menciptakan merek mobil listrik baru bersama-sama." Karena dia sangat sedang mengarang cerita untuk memikat lawan bicaranya, Josh berbicara dengan penuh percaya diri tanpa ragu sedikit pun. Memang benar bahwa keluarga Smith memiliki 2 merek mobil tradisional yang sedang beralih ke kendaraan listrik. Tetapi dalam kenyataan, kalau keluarga Smith ingin bekerja sama, mereka pasti akan mencari mitra dari perusahaan yang memiliki keahlian di bidang tersebut, bukan perusahaan seperti grup Rapocini yang sama sekali tidak berhubungan dengan industri otomotif. Namun, Josh berpikir bahwa tren kendaraan listrik begitu menggoda, sehingga banyak perusahaan ingin masuk ke industri ini tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Sebagai perusahaan raksasa di Makassar, grup Rapocini pasti juga ingin mendapatkan bagian dari pasar ini. Dengan memberikan kesempatan ini kepada grup Rapocini, Josh yakin mereka tidak mungkin menolaknya. Tentu saja tujuannya bukanlah memberikan peluang emas ini secara cuma-cuma. Alasan sebenarnya dia melontarkan ide besar ini adalah untuk memancing kemunculan pemilik grup Rapocini. Seperti yang dia duga, begitu dia selesai berbicara, mata Daisy bersinar dengan semangat. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Wah, sejujurnya, bos kami memang sudah lama ingin masuk ke industri kendaraan listrik. Tapi selama ini grup Rapocini berfokus pada pengembangan properti dan pengelolaan real estate komersial. Membangun dan mengelola properti adalah keahlian utama kami. Tetapi, pengembangan kendaraan listrik bukanlah bidang yang kami kuasai. Bos kami sudah lama mencari peluang yang tepat. Jadi, kalau keluarga Smith benar-benar tertarik untuk bekerja sama dengan kami, itu akan menjadi anugerah bagi kami." Josh merasa puas dengan reaksi Daisy. Dengan ekspresi percaya diri dia berkata, "Nona Daisy, aku selalu menepati janjiku. Kalau aku sudah mengambil inisiatif datang ke sini, berarti aku benar-benar ingin bekerja sama dengan grup Rapocini."
Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Kau pasti tahu bahwa meskipun keluarga Smith memiliki kekuatan besar, namun bisnis utama kami berpusat di Jakarta dan sekitarnya. Kami tidak memiliki fondasi yang kuat atau jaringan koneksi di Makassar. Kalau ingin mendirikan fasilitas produksi baterai dan kendaraan listrik di sini, tentu saja kami harus bekerja sama dengan perusahaan lokal yang kuat. Kolaborasi seperti ini akan sangat membantu dalam hal perizinan, akuisisi lahan, pembangunan pabrik, hingga mendapatkan subsidi dari pemerintah. Grup Rapocini adalah perusahaan terbesar di Makassar. Kalau kita bekerja sama, itu akan menjadi aliansi yang kuat dan saling menguntungkan." Desi berkata dengan antusias, "Itu luar biasa. Kalau Tuan Jos mempercayai kami, maka kami pasti akan melakukan yang terbaik dalam kerjasama ini." Jos mengangguk puas, lalu tiba-tiba dia mengubah topik pembicaraan. "Oh iya, Nona Desi, aku memperkirakan proyek ini akan memiliki investasi setidaknya antara 60 hingga 70 miliar, atau bahkan bisa mencapai lebih dari 100 miliar. Untuk proyek sebesar ini, aku ingin bertemu langsung dengan bosmu dan berdiskusi secara langsung. Bisakah kau mengatur pertemuan dengan beliau?" Desi ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Jos, sejujurnya pemilik perusahaan kami tidak terlalu memperhatikan urusan bisnis grup Rapocini." Ketika Desi mengatakan bahwa Andi tidak terlalu peduli dengan grup Rapocini, sebenarnya itu adalah ungkapan jujur dari perasaannya. Dia tahu bahwa Andi ada di ruang istirahat di belakang kantornya. Jadi dia sengaja mengatakan hal itu agar Andi mendengarnya. Sejak grup Rapocini berpindah kepemilikan ke tangan Andi, jumlah kunjungan Andi ke perusahaan ini mungkin tidak lebih dari 10 kali. Yang lebih membuat Desi merasa tak berdaya adalah setiap kali Andi datang, itu bukan karena urusan perusahaan. Dengan kata lain, Andi Rewa benar-benar seorang bos yang hanya tahu menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain tanpa ikut campur sedikit pun dalam arah perkembangan grup Rapocini. Dulu Desi tidak keberatan dengan hal ini. Sebaliknya, dia menikmati kepercayaan penuh yang diberikan kepadanya, yang memungkinkannya bekerja dengan bebas. Namun, sejak dia mulai memiliki perasaan kepada Andi, sikap Andi yang seolah tidak peduli membuatnya merasa sedikit terluka. Perasaan ini terutama berasal dari rasa diabaikan di dalam hatinya. Dia berharap Andi bisa lebih sering datang ke grup Rapocini. Bahkan kalaupun itu berarti dia kehilangan hak untuk mengambil keputusan dan Andi yang menentukan segalanya, dia tidak keberatan. Karena dengan begitu, dia bisa sering bertemu dengan Andi. Sayangnya, Andi Rewa tidak pernah menganggap grup Rapocini sebagai sesuatu yang penting. Oleh karena itu, Desi sengaja menggunakan kesempatan ini untuk mengeluh sedikit, dengan harapan Andi Rewa akan lebih memperhatikan perkembangan grup Rapocini di masa depan. Pada saat ini, setelah mendengar keluhan Desi, Andi Rewa merasa sedikit bersalah. Dia menyadari bahwa dirinya memang benar-benar seorang pemilik yang lepas tangan. Setelah mengambil alih grup Rapocini, dia langsung menyerahkan seluruh pengelolaannya kepada Desi tanpa ikut campur. Hal yang sama terjadi pada farmasi Biotech. Setelah perusahaan itu mulai berkembang, dia juga menyerahkan sepenuhnya kepada Liam Ferry. Satu-satunya keterlibatan langsungnya hanyalah saat dia pergi ke Jepang untuk mengambil alih perusahaan farmasi keluarga Asahi. Setelah itu, dia tidak pernah lagi mengurusi farmasi Biotech. Bahkan di masa depan, ketika bisnis pelayaran internasionalnya mulai beroperasi, kemungkinan besar dia juga tidak akan terlalu ikut campur. Bagaimanapun, di sana sudah ada Bella dan Ziva yang mengawasi. Ditambah lagi ada profesor ekonomi ternama, yaitu Profesor Halim sebagai penasehat. Rasanya tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Andi Rewa tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Dia benar-benar beruntung. Bisa bertemu banyak orang yang bisa diandalkan, setia, dan memiliki kemampuan luar biasa. Berkat mereka, dia bisa menjadi bos yang lepas tangan dan tetap merasa tenang.
Kalau tidak, dia pasti sudah kelelahan karena harus mengurus berbagai urusan bisnis dari perusahaan-perusahaan ini. Di luar ruangan, Josh duduk dengan ekspresi tidak percaya dan bertanya, "Kenapa bosmu tidak terlalu peduli dengan urusan grup Rapocini? Apakah dia memiliki bisnis lain di luar perusahaan ini?" Desi mengangguk dan menjawab, "Iya, bos kami memang memiliki beberapa bisnis lain di luar sana." Jawaban ini membuat Josh merasa bingung. Dia bergumam di dalam hatinya, "Awalnya aku mengira kalau kekayaan pemilik grup Rapocini hanya berasal dari perusahaan ini saja. Kalau itu benar, maka sebagai pemilik perusahaan dengan nilai pasar hanya sekitar 1 triliun, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan denganku, putra sulung keluarga Smith yang memiliki aset senilai puluhan triliun. Namun dari pernyataan barusan, sepertinya pemilik grup Rapocini memiliki bisnis lain di luar sana. Dan yang lebih mencengangkan, dia bahkan tidak terlalu peduli dengan grup Rapocini yang bernilai triliunan. Ini berarti bisnis lain yang dia miliki pasti bernilai lebih besar dari grup Rapocini. Kalau benar demikian, maka orang ini benar-benar sulit ditebak." Bagi Josh, kalau total kekayaan pemilik grup Rapocini hanya sekitar 1 triliun, maka itu berarti tingkat kekayaannya sudah jelas dan pemilik grup Rapocini ini jauh di bawah dirinya. Namun kalau pemilik grup Rapocini memiliki lebih dari itu, maka segalanya menjadi misterius. Kalau bukan hanya 1 triliun, maka mungkin 2 triliun, 3 triliun, atau bahkan 5 triliun. Ini membuat Josh mulai merasa waspada. Siapa sebenarnya pemilik grup Rapocini ini? Begitu batas atas menjadi tidak pasti, ketinggian yang bisa dicapai pun bukan lagi sesuatu yang bisa Josh perkirakan. Hal ini membuatnya semakin merasakan krisis dalam hatinya. Sebenarnya Josh tahu betul kapasitas dirinya. Meskipun ia adalah putra sulung dan cucu tertua keluarga Smith, status itu hanya memberinya kemewahan berada di bawah cahaya kejayaan keluarga. Kakeknya, Chandra Smith, masih mengendalikan seluruh keluarga Smith dengan erat. Jangankan dirinya, bahkan ayahnya sendiri pun tidak memiliki kekuasaan nyata di dalam keluarga. Tanpa kekuasaan berarti tidak ada uang sungguhan di tangan. Sementara itu, pemilik grup Rapocini bisa dengan mudah mengeluarkan ratusan miliar dalam bentuk tunai, sedangkan dirinya bahkan tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Dalam situasi ini, di hadapan pemilik grup Rapocini, Josh hanyalah seorang pria yang tampak berkilauan di luar, tetapi kosong di dalam. Seperti bejana emas yang berisi lumpur. Lalu, kenapa dia begitu ngotot mengejar Mary? Sebagian karena dia memang tergila-gila kepada Mary. Namun di sisi lain, itu karena dia tidak memiliki kekuatan nyata di dalam keluarga Smith. Maka dia ingin memanfaatkan status dan kekayaan keluarga Gunawan untuk meningkatkan posisinya. Bahkan dia berharap dengan kekuatan keluarga Gunawan, kakeknya akan mulai memandangnya dengan lebih serius. Dengan begitu, peluangnya untuk mewarisi keluarga Smith di masa depan akan menjadi jauh lebih besar. Karena alasan ini, Mary memiliki makna strategis yang sangat besar bagi kehidupannya. Di dalam pikirannya, tidak boleh ada sedikit pun kesalahan dalam rencananya. Memikirkan hal ini, hatinya semakin dipenuhi dengan kemarahan. Dia tidak hanya membenci pemilik grup Rapocini yang tiba-tiba muncul dan merebut Mary darinya, tetapi juga membenci kakeknya Chandra Smith, orang tua yang sudah sekarat namun masih mati-matian mempertahankan kendali atas keluarga Smith dan enggan memberikannya kepada generasi muda. Bahkan dia juga membenci adiknya Siva. Gadis itu berhasil memanfaatkan ketidakadilan yang dia alami untuk merebut seluruh bisnis transportasi laut dari tangan kakeknya. Bahkan Siva juga merebut pulau pribadi tempat kakeknya berencana menikmati masa pensiunnya. Sebagai perbandingan, dirinya tidak mendapatkan apa-apa, benar-benar tidak mendapatkan apa-apa.
Saat memikirkan ini, dia mengepalkan tangannya, lalu menatap Desi dan berkata dengan nada penuh bujukan, "Nona Desi, aku yakin bosmu tidak akan menolak uang begitu saja. Kalau kita berhasil menjalin kerjasama, di masa depan kita mungkin bisa membangun perusahaan dengan skala beberapa triliun. Lihat saja perusahaan-perusahaan kendaraan listrik domestik. Beberapa di antaranya bahkan pernah mencapai nilai pasar hampir 100 miliar dolar. Kalau kita bekerja sama, kita tidak akan kalah dari mereka, bukan? Dengan bisnis seperti ini, aku yakin bosmu pasti tertarik. Jadi kenapa kau tidak menghubunginya, menelpon atau mengiriminya pesan dan menanyakan apakah dia berminat?" Desi ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan melaporkan hal ini kepada bosku." Mendengar ini, wajah Josh langsung berseri-seri. "Bagus, mari kita lihat apa yang dia katakan." Desi mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Andi melalui chat. "Tuan Andi, bagaimana aku harus menjawabnya?" Andi Rewa segera membalas, "Tanyakan pada Josh, apakah dia benar-benar yakin ingin bertemu denganku?" Setelah membaca pesan itu, Desi meletakkan ponselnya. Dia menatap Josh dan bertanya dengan serius, "Tuan Josh, apakah kau benar-benar yakin ingin bertemu dengan bosku?" Josh langsung menjawab tanpa ragu, "Tentu saja, Nona Desi, aku sama sekali tidak bermaksud meremehkanmu. Namun, untuk bisnis sebesar ini, tentu lebih efisien kalau aku langsung berbicara dengan bosmu, bukan?" Desi mengangguk. Namun nada suaranya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dengan suara datar dia berkata, "Baiklah, kalau kau sudah yakin, maka aku akan meminta bosku untuk menemuimu." Josh mengernyit. Dia tidak menyangka kalau Desi tiba-tiba berubah sikap. Dari awalnya yang ramah dan hormat, kini menjadi dingin dan kaku. Bahkan dia memperhatikan kalau nada suara Desi terdengar seolah meremehkannya, dan ini membuatnya merasa sedikit tersinggung. Tepat ketika kemarahannya mulai memuncak, tiba-tiba sebuah pintu di dalam kantor terbuka. Sebuah suara yang agak familiar terdengar berbicara dengan nada mengejek. "Josh, sepertinya kau sangat tidak sabar untuk bertemu denganku." Josh tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan tiba-tiba keluar dari bagian terdalam kantor Desi. Yang lebih membuatnya bingung adalah suara orang itu terdengar begitu familiar. Saat dia refleks menoleh untuk melihat siapa yang berbicara, otaknya langsung meledak seperti dihantam petir. Matanya membelalak lebar dan pikirannya seketika jatuh ke dalam kekosongan. Dia langsung mengenali Andi. Bagaimana mungkin dia lupa? Pengalaman yang dia alami di Jepang saat itu terlalu membekas di dalam pikirannya. Begitu dalam, hingga dia tidak akan pernah bisa melupakan wajah Andi seumur hidupnya. Dalam sekejap tubuhnya menegang karena keterkejutan yang luar biasa. Tanpa sadar dia bergumam, Kau, ini tidak mungkin." Andi Rewa berjalan mendekat dengan santai, lalu dengan nada mengejek dia berkata, "Kenapa? Kita sudah cukup lama tidak bertemu dan sekarang saat bertemu lagi, kau bahkan tidak menyapaku dengan sebutan Tuan Penolong?" Seluruh tubuh Josh langsung bergetar ketakutan. Dalam sekejap ingatannya kembali ke saat di Kyoto, Jepang, di mana Andi seorang diri membantai para ninja Jepang dengan kejam. Gambaran itu begitu mengerikan hingga membuatnya menggigil. Tanpa ragu, dia langsung membungkukkan tubuhnya dalam-dalam dan dengan suara penuh rasa hormat dia berkata, "Tuan Penolong, kau bagaimana kau bisa ada di sini? Sejak perpisahan kita di Kyoto, aku dan adikku selalu mencarimu karena kami ingin membalas budi atas kebaikanmu. Tapi aku benar-benar tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Barusan aku terlalu terkejut hingga kehilangan etika. Mohon kau sudi memaafkanku." Andi Rewa menyeringai dingin. "Josh, coba pikirkan baik-baik. Kau punya kehidupan nyaman di Jakarta, tapi malah memilih datang jauh-jauh ke Makassar untuk pamer. Itu saja belum cukup.
Kau malah berusaha mencariku di grup Rapocini. Sekarang aku sudah memenuhi keinginanmu dan muncul di depanmu. Tapi kau malah bertanya kenapa aku ada di sini. Katakan padaku, apakah otakmu itu baik-baik saja?" Josh terperanjat. Dengan suara gemetar dia bertanya, Tuan penolong, kau adalah ketua grup Rapocini?" Andi Rewa tertawa ringan. "Kenapa? Apakah posisiku sebagai ketua grup Rapocini membuatmu terkejut?" Josh merasa seperti burung puyuh yang ketakutan. Dengan patuh dia menjawab, Aku sungguh tidak menyangka." Andi Rewa mengangguk santai, lalu berjalan ke arah sofa di depan Josh dan duduk dengan santai. Dia membuka kedua tangannya, menyandarkan punggung ke sofa, dan dengan santai menyilangkan kakinya. Sambil menatap Josh, dia berkata, "Baiklah, katakan padaku, kenapa kau bersusah payah mencariku?" Josh merasa sangat gelisah, tapi dia tidak punya pilihan selain menjawab dengan ragu-ragu. Aku datang untuk membicarakan kerjasama." Andi Rewa mengangguk pelan. Dia tidak langsung membongkar kebohongan Josh, melainkan dengan santai berkata, "Aku sudah mendengar semuanya barusan. Kau ingin menginvestasikan ratusan hingga ribuan miliar untuk bekerja sama dengan grup Rapocini dalam industri mobil listrik, bukan?" Josh hanya bisa mengangguk sambil merasa canggung. Benar." Andi Rewa tersenyum kecil. "Itu ide yang bagus. Jadi, kapan uang investasimu yang 100 miliar itu bisa cair?" Josh langsung tercengang. Apa? Tuan penolong, apa maksudmu?" Andi Rewa menjawab santai, "Aku tidak bermaksud apa-apa. Bukankah kau ingin berinvestasi bersamaku? Kalau memang ingin berinvestasi, tentu saja kau harus menyiapkan dananya terlebih dahulu, bukan?" Josh buru-buru menjelaskan, Tentu saja, Tuan penolong. Investasi sebesar itu tentu membutuhkan banyak persiapan di tahap awal. Lagi pula, investasi ini bukan hanya dari aku seorang. Kita harus mendirikan perusahaan patungan, lalu mendiskusikan pembagian modal dan valuasi sebelum masing-masing pihak menyuntikkan investasi mereka." Andi Rewa melambaikan tangannya dengan santai. "Di tempatku, aturan investasi sangat sederhana. Kau harus mentransfer uangnya dulu ke rekeningku. Bukankah kau datang dengan niat baik? Segera hubungi bagian keuanganmu dan transfer 100 miliar ke rekening grup Rapocini. Setelah itu baru kita bisa lanjut berbicara soal kerjasama." Keringat dingin langsung mengalir deras dari dahi Josh. Dengan suara gemetar dia berkata, Tuan penolong, permintaan ini, aku benar-benar tidak bisa memenuhinya. Bagian keuangan kami tidak mungkin mentransfer dana sebesar itu ke rekening perusahaan lain tanpa adanya kontrak atau penilaian risiko terlebih dahulu." Andi Rewa menyeringai sinis. "Jadi sebenarnya bagian keuangan kalian yang tidak mau mentransfer uang, atau kau memang tidak punya uang sebanyak itu dan hanya datang kemari untuk mengada-ada?" Punggung Josh langsung merinding karena ketakutan. Dengan panik dia menjelaskan, Tuan penolong, jangan salah paham. Aku tidak mungkin berbohong kepadamu. Aku benar-benar ingin bekerja sama denganmu." Andi Rewa mengangguk sambil tersenyum kecil dan berkata, "Baik, kalau memang benar begitu, maka sebagai bukti ketulusanmu, segera transfer 10 miliar sebagai uang jaminan ke rekening grup Rapocini. Kalau uangnya tidak masuk, jangan harap bisa keluar dari sini." Mendengar ini Josh langsung panik. Tuan penolong, dari mana aku bisa mendapatkan 10 miliar dalam waktu singkat seperti ini?" Andi Rewa tertawa dingin. "Apa? Bukankah kau bilang ingin menginvestasikan ratusan miliar hingga lebih dari 1.000 miliar? Tetapi 10 miliar saja tidak bisa kau siapkan? Kalau kau bahkan tidak punya uang sebanyak itu, lalu datang ke sini dengan alasan ingin bekerja sama, bukankah itu berarti kau hanya ingin mempermainkanku?" Dengan wajah pucat dan penuh keringat, Josh buru-buru menjelaskan, "Bukan seperti itu.
Aku benar-benar ingin bekerja sama. Ini sungguh niatku. Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Kalau benar begitu, maka buktikan dengan uang jaminan. Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuh 1 sen pun dari uangmu. Begitu uang masuk, aku akan menandatangani kontrak dan memberikan perjanjian tertulis untuk menjamin keamanannya." Saat ini Josh sudah sangat putus asa. Dia tahu betul bahwa di dalam keluarga Smith, dia tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan dana sebesar 10 miliar. Bahkan kalaupun dia berusaha mencari cara, jumlah terbesar yang bisa dia kumpulkan mungkin hanya sekitar 1 miliar. Mendapatkan 10 miliar dalam waktu singkat, itu sama sekali tidak mungkin. Melihat Josh terdiam, Andi langsung berteriak, "Cepat bicara, apa kau bisu?" Tubuh Josh langsung bergetar hebat. Dengan panik dia berkata, "Tuan penolong, tolong jangan marah. Aku memang mewakili keluarga Smith untuk membahas kerjasama denganmu. Tetapi meskipun aku adalah cucu tertua keluarga Smith, aku tidak memiliki wewenang untuk mengendalikan dana sesuka hati. Keputusan akhir tetap ada di tangan kakekku. Kalau kita mencapai kesepakatan dan kakekku setuju, dana akan segera dicairkan." Yang ada di pikiran Josh saat ini hanyalah bagaimana cara lolos dari situasi ini hari ini, karena dia sangat sadar akan kekuatan mengerikan yang dimiliki Andi Rewa. Kalau dia tidak bisa melewati krisis ini, maka nasibnya benar-benar akan tamat. Oleh karena itu dia segera menambahkan dengan nada memohon, "Tapi tolong percayalah, aku dan seluruh keluarga Smith benar-benar tulus ingin bekerja sama denganmu dan grup Rapocini. Tujuan utamaku datang ke sini memang untuk mencari peluang kerjasama dan tidak ada niat lain." Andi Rewa tersenyum ringan. "Kalau memang begitu, aku punya satu pertanyaan untukmu." Dengan gugup, Josh berkata, "Silakan Tuan, tanyakan." Andi Rewa menatapnya tajam, melihat keringat yang mengalir deras di dahinya, lalu dengan suara dingin bertanya, "Kenapa kau menyelidiki nomor plat mobilku?" Mendengar pertanyaan tajam dari Andi, tubuh Josh seketika terasa seperti jatuh ke dalam gua es. Saat itu juga dia akhirnya menyadari dengan keputusasaan bahwa meskipun dia mengira sudah menyembunyikan niatnya dengan sangat baik, kenyataannya dia sudah ketahuan sejak awal. Sejak dia melihat Mary keluar dari BMW milik Andi dan kemudian memerintahkan orang untuk menyelidiki informasi tentang mobil itu, dia sebenarnya sudah sepenuhnya terekspos. Lebih dari itu, hal yang paling tidak dia sangka adalah bahwa semua ini berkaitan dengan sosok luar biasa yang dulu sudah menyelamatkan dia dan adiknya. Bahkan baru-baru ini juga menyelamatkan ibunya dan adiknya lagi, Tuan penolong yang selama ini mereka cari. Pada saat ini Josh baru menyadari bahwa dialah yang terlalu sombong dan gegabah, seperti telur yang ingin menghantam batu. Mengingat kekuatan Andi yang luar biasa, serta menghubungkan semua peristiwa misterius yang terjadi, hilangnya pamannya, hilangnya ayahnya, dan kematian aneh Jonan Abadi, rasa takut yang sangat kuat tiba-tiba meluap di dalam hatinya. Tanpa pikir panjang, dia langsung tergelincir dari sofa dan berlutut dengan suara keras di depan Andi. Dia menangis penuh penyesalan. "Tuan penolong, aku salah. Aku benar-benar tahu kalau aku salah. Semua ini karena aku tersesat dalam keserakahan. Aku melihat Mary keluar dari mobilmu, jadi aku ingin menyelidiki identitasmu. Kalau aku tahu bahwa pengemudinya adalah kau, meskipun aku punya 8 atau bahkan 80 nyawa, aku tidak akan berani melakukan itu. Aku mohon Tuan penolong, ampunilah aku kali ini." Andi Rewa menyeringai dingin. "Josh, jangan lupa, kau masih berhutang 1 nyawa kepadaku. Sekarang bagaimana kau masih punya muka untuk memohon ampun?" Mendengar kata-kata ini, Josh merasa seperti tersambar petir. Dia sama sekali tidak meragukan kalau Andi bisa menghabisinya dengan mudah. Dan seperti yang dikatakan Andi, dia memang berhutang nyawa kepada Andi.
Orang yang bisa menyelamatkanmu juga bisa membunuhmu. Dengan kekuatan Andi, para pengawal di luar ruangan pertemuan ini tidak akan berarti apa-apa. Bahkan kalaupun dia berteriak minta tolong, mereka mungkin belum sempat masuk, tapi dia sudah kehilangan nyawanya. Menyadari hal itu, dia langsung menggila. Dia menghantamkan kepalanya ke lantai berkali-kali sambil menangis terseduh-seduh. "Tuhan penolong, mohon ampuni aku sekali ini saja. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kemurahan hatimu sepanjang hidupku. Aku mohon, maafkan kebodohanku kali ini. Mulai sekarang, aku bersumpah akan mengabdi kepadamu dan membalas kebaikanmu dengan sepenuh hati." Andi Rewa melambaikan tangannya dengan jijik. "Sudahlah, hemat nafasmu. Kau sendiri tahu bahwa kau sama sekali bukan orang yang tahu cara berterima kasih." Josh tersentak dan buru-buru membantah. Aku benar-benar tahu cara berterima kasih. Tuhan penolong, tolong percayalah kepadaku." Andi Rewa tertawa dingin. "Kalau kau benar-benar tahu cara berterima kasih, maka ketika ibumu dan adiknya berada dalam bahaya, kau tidak akan sibuk mengurus konser Mary di Makassar. Kau pikir aku tidak memahami orang sepertimu? Kau, ayahmu, dan kakekmu adalah tipe orang yang sama, menempatkan kepentingan pribadi di atas segalanya. Dalam mengejar keuntungan pribadi, bahkan hubungan keluarga tidak ada artinya bagimu. Apalagi sekedar hutang budi, bukankah begitu?" Tubuh Josh bergetar hebat karena ketakutan. Dengan air mata yang mengalir deras dia berkata, "Tuhan penolong, aku tidak akan menyangkal ataupun membantah apa yang kau katakan. Tapi aku mohon, demi ibu dan adikku, berikan aku kesempatan kedua. Aku bersumpah akan berubah, meninggalkan jalan lamaku, dan tidak akan mengikuti jejak ayah dan kakekku." Namun, Andi Rewa hanya tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya. "Maaf, tapi kau tidak punya kesempatan lagi." Andi Rewa tidak berniat memberi Josh peluang sedikit pun, karena kali ini Josh sudah menyentuh batas kesabarannya. Saat mendengar Andi mengatakan bahwa dia tidak punya kesempatan lagi, seluruh tubuh Josh langsung runtuh dalam keputusasaan. Dia menangis terseduh-seduh, dengan ingus dan air mata bercampur. Dia memohon dengan suara bergetar, "Tuhan penolong, nyawaku ini adalah kau yang menyelamatkannya. Kalau kau ingin mengambilnya, itu memang sudah seharusnya. Tapi aku tetap ingin memohon kepadamu untuk mengampuniku, meskipun hanya demi ibu dan adikku. Mohon selamatkan nyawaku. Aku mohon, Tuhan penolong." Andi Rewa menatapnya dengan ekspresi dingin, melihat betapa menyedihkannya dan menyakitkannya Josh saat ini, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Aku sudah mengampuni ayahmu demi ibumu dan adikmu. Apakah kau masih ingin aku menyelamatkan satu nyawa lagi?" Josh refleks bertanya, "Tuhan penolong, ayahku masih hidup?" Andi Rewa tersenyum ringan. "Ayahmu sekarang ada di Suriah. Meskipun dia tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat, tapi setidaknya dia juga tidak akan mati dalam waktu dekat." Josh terkejut dan langsung bertanya, "Suriah? Bagaimana bisa ayahku sampai ke Suriah?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Alasannya sangat sederhana, karena dia sudah menyinggungku. Sebenarnya aku seharusnya langsung membunuhnya untuk menyelesaikan semuanya. Tetapi aku mengingat ibumu dan adikmu. Jadi aku membiarkan dia hidup dan mengirimnya ke Suriah untuk merenungkan kesalahannya." Josh benar-benar tidak menyangka kalau ayahnya ternyata sudah dikirim ke Suriah oleh Andi. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuhan penolong, ayahku, bagaimana dia bisa menyinggungmu? Setauku dia seharusnya tidak memiliki hubungan apapun denganmu." Andi Rewa mencibir, "Bagaimana dia menyinggungku?" Lalu dia berkata dengan nada dingin, "Mungkin aku lupa memberitahumu. Aku dan keluarga Smith memiliki dendam turun-temurun, terutama dengan ayahmu dan kakekmu.
Saat mengatakan ini, Andi berhenti sejenak lalu berkata dengan tenang, "Oh iya, aku hampir lupa memperkenalkan diriku. Namaku adalah Andi Rewa. Ayahku bernama Sandi Rewa." Mendengar nama itu, tubuh Josh langsung membeku seketika. Apa? Sandi Rewa? Meskipun dia belum pernah mendengar nama Andi, tetapi nama Sandi Rewa sudah lama terukir di dalam hatinya. Dia juga tidak bodoh. Dia tahu betul bahwa ibunya selalu mencintai pria bernama Sandi Rewa itu, bahkan hingga saat ini. Bahkan ketidakharmonisan dalam hubungan kedua orang tuanya juga berakar dari kenyataan bahwa ibunya tidak pernah bisa melupakan pria itu. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Penolong yang sudah menyelamatkan dia dan adiknya di Jepang ternyata adalah musuh bebuyutan keluarga Smith, keturunan langsung keluarga Rewa dari Jakarta. Lebih dari itu, dia bahkan adalah putra Sandi Rewa. Ketegangan dalam tubuh Josh meningkat hingga ke puncaknya. Dengan suara gemetar dia bertanya, "Tuan Penolong, kau benar-benar putra Sandi Rewa?" Andi Rewa menjawab dengan tenang, "Benar, itu aku." Setelah mendapat jawaban yang pasti, Josh menyadari bahwa Andi tidak mungkin melepaskannya begitu saja. Karena keluarga mereka memiliki dendam darah yang mendalam, dan seperti yang sudah dikatakan Andi, dia sendiri juga berhutang satu nyawa kepada Andi. Yang lebih parah lagi, dia bahkan datang sendiri untuk menyerahkan diri. Bukankah ini justru seperti masuk ke dalam perangkapnya sendiri? Menyadari hal itu, hatinya langsung dipenuhi keputusasaan. Matanya memancarkan ketakutan mendalam saat dia menatap Andi. Lalu dengan suara hati-hati dia berkata, "Tuan Penolong, apa yang akan kau lakukan terhadapku? Bagaimana kalau kau juga mengirimku ke Suriah dan biarkan aku menemani ayahku? Kami berdua bisa merenungkan kesalahan kami dan menebus dosa kami di sana." Bagi Josh, saat ini yang paling penting adalah tetap hidup. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa Andi memiliki kekuatan dan alasan yang cukup untuk membunuhnya. Bahkan kalaupun Andi benar-benar membunuhnya, keluarga Smith mungkin tidak akan dan bahkan tidak bisa membalaskan dendam untuknya. Bagaimanapun, kakeknya bahkan tidak pernah bertemu dengan Andi. Tetapi ketakutannya terhadap pria ini sudah begitu besar hingga membuatnya sulit tidur nyenyak setiap malam. Untuk bisa berdamai dengan Andi, kakeknya bahkan rela menyerahkan seluruh bisnis transportasi laut keluarga Smith kepada adiknya Siva. Dari situ bisa dilihat betapa takutnya kakeknya terhadap Andi. Jadi, selama dia bisa tetap hidup, bahkan kalaupun dia harus dikirim ke Suriah, itu bukan masalah besar. Setidaknya di Suriah, dia masih bisa bertemu dengan ayahnya dan tidak harus sendirian. Andi Rewa mendengar permohonannya dan tersenyum sinis. "Apa? Kau juga ingin pergi ke Suriah?"